Selamat pagi Mas Sony dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai implementasi Business Psychology Framework pada PT Sinarmas Agro Researches and Technology (TBK) atau Smart TBK di Bursa Berjangka. Berikut anggota kelompok 6. Ada Satya Mega Agustin dengan NPM 602221000, kemudian ada saya sendiri Tarisahana Septia dengan NPM 60222100013, dan terakhir ada Fadel Ayafadi Raja dengan NPM 60222210049. Berikut tabel of content yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah latar belakang, visi misi pasar komoditas, tujuan dan topik penelitian, identitas perusahaan, Business Psychology Framework pada PT Smart TBK, metode penelitian, dan terakhir kesimpulan dan saran. Baik, langsung masuk ke bagian latar belakang. Nah, pasar ini merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk menetapkan harga barang atau jasa, baik secara langsung maupun potensial, menurut Lestari tahun 2022. Nah, selain itu, pasar juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan penawaran dan permintaan sehingga dapat membentuk suatu harga. Pasar sendiri memiliki banyak jenisnya. Salah satunya ada yang akan dibahas dalam laporan ini adalah pasar komoditas. Nah, pasar komoditas ini merupakan sebuah sarana dalam pengelolaan risiko gejolak harga komoditas, serta sebagai sarana pembentukan harga yang wajar dan transparan. Indonesia sebagai negara penghasil berbagai komoditas andalan di dunia seperti minyak, sawit, kakao, kopi, karet, kayu, emas, timah, dan lain-lain. Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengatur harga komoditas di dunia. Akan tetapi Indonesia hanya merasa puas jika sebagai negara produsen yang tidak mengatur harga komoditi yang dihasilkan. Perdagangan berjangka komoditas saat ini semakin marak karena hadirnya perdagangan komoditi syariah di Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ. Nah, pasar komoditas tidak hanya menyangkut perdagangan berjangka, tetapi juga pasar lelang komoditi dan sistem resi gudang. Dalam dinamika pasar komoditas, keputusan bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga tren pasar, tetapi juga oleh perilaku individu dan organisasi yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut bisa diterapkan dengan Business Psychology Framework dari Dr. Sony Soeharto, yang merupakan kerangka kerja yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip psikologis diterapkan dalam dunia bisnis untuk meningkatkan efektivitas individu, tim, dan organisasi. Maka dari itu, pemahaman mengenai Business Psychology Framework menjadi penting, karena pendekatan ini menyoroti bagaimana aspek psikologis dapat mempengaruhi strategi bisnis, pengambilan keputusan, serta efektivitas organisasi dalam menghadapi perubahan pasar. Nah, pendekatan Business Psychology Framework dari Dr. Sony ini memberikan perspektif baru dalam memahami strategi perusahaan, di mana aspek psikologis dalam pengambilan keputusan bisnis menjadi faktor kunci. Dalam framework ini mencakup beberapa elemen penting seperti strategic direction capital, organizational capital, dan human capital. Berikut masuk ke visi misi pasar komoditas. Nah, visi pasar komoditas dalam rangka mewujudkan sistem perdagangan berjangka komoditi, JFX bekerjasama berlandaskan visi menjadi bursa yang mampu menyediakan mekanisme price discovery terpercaya, menghasilkan harga acuan komoditi yang diakui dunia, memiliki produk inovatif yang diminati sebagai sarana investasi alternatif, dan pengelolaan risiko yang transparan, teratur, wajar, efisien, dan efektif. Kemudian misinya yang pertama, mampu memfasilitasi mekanisme price discovery yang menghasilkan referensi harga yang terpercaya, khususnya untuk komoditas atau jasa yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Yang kedua, mampu memfasilitasi kebutuhan lindung nilai yang efisien. Yang ketiga, mampu memberi perlindungan maksimal atau optimal bagi nasabah perdagangan komoditi berjangka. Yang keempat, mampu melayani kebutuhan pasar dengan tetap memelihara dan mempertahankan integritas pasar. Yang kelima, mampu mendidik masyarakat investor dalam mengelola risiko secara bertanggung jawab. Yang keenam, mampu mengembangkan kesempatan usaha bagi para anggota melalui diversifikasi dan diferensiasi produk atau instrumen. Dan yang terakhir, mampu merespon arus globalisasi dengan tetap mengutamakan perekonomian dalam negeri. Nah, kemudian tujuan penelitian dan topik penelitian.
Tujuan penelitian ini untuk memahami kerangka kerja PT Sinarmas Agro Researches and Technology (TBK) atau Smart TBK melalui perspektif Business Psychology Framework. Topik penelitiannya, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mempelajari bagaimana perusahaan PT Sinarmas Agro Researches and Technology (TBK) menerapkan prinsip-prinsip Business Psychology Framework berfokus pada penerapan teori psikologi dalam meningkatkan kinerja karyawan, mendorong kepemimpinan yang efektif, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan psikologis. Baik, kemudian masuk ke identitas perusahaan. Nah, PT Sinarmas Agro Researches and Technology (TBK) ini didirikan pada Juni tahun 1962 dengan nama awalnya PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban. Kemudian kegiatan usahanya meliputi budidaya dan pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan tan dan buah segar menjadi minyak sawit mentah atau CPO dan inti sawit, serta CPO menjadi produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, mentega, biodiesel, dan oleh kimia. Nah, perusahaan ini juga melakukan IPO pada bulan November 1952. PT Sinarmas Agro Research and Technology TBK ini merupakan salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terbuka di Indonesia yang berfokus pada produksi minyak sawit yang lestari. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan agribisnis dengan kegiatan usaha dari tahapan benih hingga produk akhir di etalase atau seed to shelf terdepan di dunia. Bersama para petani, perusahaan ini juga membudidayakan kelapa sawit dan menghasilkan bahan pangan serta bahan bakar untuk kebutuhan saat ini di masa depan dengan berkelanjutan sebagai sebuah inti kegiatannya. Nah, menurut perusahaan, produksi minyak kelapa sawit adalah bagian dari tujuan besar. Hal ini mengenai merawat setiap benih dengan sepenuh hati, mengadopsi teknologi mutakhir, dan menghadirkan produk berkualitas untuk memberdayakan individu untuk dapat hidup, tumbuh, dan juga berkembang. Nah, untuk meningkatkan efektivitas bisnis dan daya saing, perusahaan ini dapat mengimplementasi BPF dalam berbagai aspek manajemennya. Kemudian masuk ke bisnis psychology framework-nya. Yang pertama, kebagian strategic direction capital pada PT Sinarmas Agro Researches and Technology (TBK). Nah, dalam konteks PT Sinarmas Agro Researches and Technology (TBK) ini, strategic direction capital menjadi sebuah landasan utama dalam membentuk visi misi, filosofi, dan value bisnis objektif and target, serta strategic intent. Pemahaman mendalam terhadap aspek psikologis dari keputusan bisnis akan membantu perusahaan dalam menciptakan strategi yang tidak hanya berbasis data dan pasar, tetapi juga mempertimbangkan faktor manusia, baik dari sisi internal, yaitu karyawan dan manajemen, maupun pihak eksternal, yaitu pelanggan dan mitra bisnis. Pada PT Sinarmas Agro Research and Technology (TBK), strategic direction capital mencakup yang pertama, filosofi PT Sinarmas Agro Research and Technology (TBK). Filosofi itu berfokus pada keberlanjutan, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Mereka berkomitmen untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta berpegang teguh pada nilai-nilai inti dalam setiap keputusan bisnis, yaitu integritas, yang berarti bertindak sesuai ucapan atau janji sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak lain. Yang kedua, sikap positif, yang merupakan menunjukkan perilaku yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang saling menghargai dan kondusif. Yang ketiga, komitmen, yaitu melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati untuk mencapai hasil terbaik. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan, yang merupakan meningkatkan kemampuan atau kapasitas diri, unit kerja, dan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang kelima, inovasi, yaitu mengembangkan gagasan atau menciptakan produk atau alat kerja atau sistem kerja yang baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Yang keenam, loyalitas, yaitu menanamkan semangat untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai inti perusahaan. Kemudian masuk ke visi misi PT Sinarmas Agro Researches. Visi Smart TBK yaitu menjadi perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terbaik dan terintegrasi sepenuhnya. Kemudian misinya, secara efisien menyediakan produk, solusi, serta layanan agrobisnis dan konsumen yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan, guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
Kemudian masuk ke bisnis objektif. Nah, bisnis objektif PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk ini berfokus pada memperkuat posisi sebagai perusahaan agribisnis dan pangan terintegrasi yang inovatif dan terdepan. Kemudian, dengan menjaga stabilitas produksi, meningkatkan efisiensi operasional lewat teknologi, memperluas produk bernilai tambah, mengoptimalkan investasi, dan mengantisipasi tantangan industri, serta memanfaatkan peluang baru. Kemudian, target utama PT Sinarmas Agro Resources pada tahun 2024 yaitu perseroan menargetkan untuk mempertahankan tingkat produksi kebun pada tahun 2024 dengan asumsi cuaca yang mendukung, meskipun sempat terdampak oleh cuaca kering, El Nino yang terjadi pada kuartal ketiga tahun 2023. Yang kedua, pertumbuhan pasokan tetap terbatas akibat penuaan tanaman serta aktivitas peremajaan atau replanting di industri. Oleh karena itu, alokasi belanja modal untuk tahun 2024 direncanakan sekitar 3 triliun rupiah. Investasi ini akan difokuskan pada program peremajaan kebun, penambahan kapasitas pabrik pengolahan inti sawit, oleh kimia dan rafinasi, serta peningkatan kemampuan dalam menghasilkan produk bernilai tambah dan pengembangan fasilitas logistik. Kemudian, strategic intent. Strategic intent ini fokus utamanya adalah menjadi pemimpin industri yang kompetitif secara global dengan menerapkan teknologi canggih dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, atau menjadi perusahaan agrobisnis dan produk konsumen global yang terbaik dan terintegrasi sepenuhnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke organizational capital. Jadi, organizational capital mencakup seluruh aset organisasi, mulai dari kepemimpinan, budaya kerja, teknologi, hingga manajemen pengetahuan yang secara keseluruhan mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan. Dalam organizational capital, ada beberapa elemen. Yang pertama ada leadership and management. Jadi dalam aspek kepemimpinan, PT Smart Tbk menekankan pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan seperti BMDP dan HRMDP. Transparansi, kolaborasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan menjadi pilar utama manajemennya. Program BMDP ini atau Basic Management Development Program merupakan program pelatihan dasar manajemen di PT Smart Tbk. Tujuannya ini untuk membentuk calon-calon pemimpin baru di perusahaan. Fokus program ini adalah untuk memberikan keterampilan dasar dalam mengelola tim, mengasah kemampuan komunikasi, problem solving, dan leadership dasar, dan juga mempersiapkan peserta menjadi manajer atau supervisor pemula. Biasanya ditujukan untuk karyawan baru yang potensial atau fresh graduate yang mau diarahkan ke jalur manajerial. Untuk program HRMDP sendiri atau Human Resource Management Development Program, ini merupakan program pengembangan khusus di bidang Human Resource atau SDM di PT Smart Tbk. Tujuannya untuk membekali lulusan baru dengan keterampilan praktis di bidang HR, yaitu rekrutmen, pengembangan SDM, hubungan industrial, dan lain-lain. Lalu juga untuk membangun pemimpin HR yang mampu mendukung transformasi organisasi. Program ini lebih berfokus untuk membentuk profesional HR untuk masa depan perusahaan. Selanjutnya ada organizational culture. Jadi budaya organisasi di PT Smart Tbk mengedepankan nilai-nilai integritas, sikap positif, komitmen, inovasi, loyalitas, dan perbaikan berkelanjutan. Perusahaan juga menanamkan budaya yang inklusif dan mendukung keberagaman. Selanjutnya ada infrastruktur dan manajemen teknologi. PT Smart Tbk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur publik dan mengadopsi teknologi informasi untuk mempercepat bisnis seperti sistem e-bisnis dan langkah pencegahan kebakaran berbasis komunitas. Selanjutnya masuk ke Knowledge dan Informational Management. Melalui Smart Biotechnology Center dan kolaborasi riset global dengan Cambridge University, Smart Tbk menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan pengetahuan dan inovasi yang berkelanjutan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Next, selanjutnya ada Human Capital. Human Capital pada PT Smart Tbk ini berfokus pada pengembangan talenta, kesejahteraan karyawan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan berbagai program pelatihan dan fasilitas penunjang kesejahteraan.
Dalam human capital ada beberapa elemen juga. Yang pertama ada individual competence. PT Smart TBK mengembangkan kompetensi individu melalui HRMDP yang tadi sudah dijelaskan dan juga program pelatihan untuk petani seperti sawit terampil yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Selanjutnya ada teamship competence. Perusahaan mengutamakan kerja sama tim melalui pelatihan kolaboratif. Salah satunya adalah Basic Management Development Program yang tadi sudah dijelaskan di awal juga. Hal ini untuk mencetak pemimpin yang mampu bekerja efektif dalam tim. Selanjutnya ada organizational competence. PT Smart Tbk mengelola lebih dari 138.000 hektar kebun sawit dan juga 16 pabrik dengan kapasitas produksi tinggi. Produk konsumennya itu contohnya ada Vilma dan juga kunci mas, itu dikenal luas di pasar-pasar Indonesia. Selanjutnya ada societal and environmental competence. Jadi dalam aspek sosial dan lingkungan, PT Smart Tbk menjalankan Bright Future Initiative untuk pemberdayaan masyarakat dan menerapkan kebijakan lingkungan berkelanjutan melalui GSAP. Ini adalah kebijakan lingkungan. Oke, next masuk ke productivity. Jadi PT Smart Tbk meningkatkan produktivitas melalui kerjasama digitalisasi dengan Siemens Indonesia dan program pelatihan petani seperti sawit terampil yang berhasil meningkatkan hasil panen hingga 14%. Selanjutnya ada si PWB atau Psychological Wellbeing. Menurut Riff ini menggambarkan pandangan positif terhadap diri sendiri, hubungan yang sehat, rasa otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan juga pertumbuhan pribadi. Semua aspek atau dimensi itu sangat relevan di dunia kerja, termasuk di PT Smart Tbk. Untuk dimensi yang pertama ada self-acceptance. Jadi PT Smart Tbk ini mendukung self-acceptance karyawan melalui pelatihan rutin dan coaching. Salah satu contohnya itu ada program training public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Lalu dimensi selanjutnya ada positive relations with others. Jadi hubungan positif antar karyawan dibangun melalui program Smart Deal dan HRMDP yang memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan kepercayaan di lingkungan kerja. Program Smart Deal ini adalah program pelatihan pendampingan dan verifikasi untuk memastikan pemasok kelapa sawit menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, menjaga lingkungan hidup, dan juga mendukung komitmen keberlanjutan global Smart Tbk. Dimensi selanjutnya ada otonomi. Smart Tbk memberikan ruang otonomi bagi karyawan dalam pengambilan keputusan untuk mendorong rasa kepemilikan terhadap tugas dan meningkatkan motivasi intrinsik. Selanjutnya ada environmental mastery. Untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan, PT Smart Tbk melaksanakan program seperti Smart Seat, pelatihan teknologi digital, dan leadership development program. Kalau program Smart Seat sendiri itu adalah program pelatihan dan pemberdayaan dari PT Smart Tbk yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas karyawan, petani plasma, dan masyarakat sekitar agar mampu menghadapi tantangan di industri kelapa sawit yang terus berkembang. Dimensi selanjutnya adalah Purpose in Life. Karyawan pada PT Smart Tbk diberi kesempatan untuk berkontribusi melalui program CSR dan inisiatif keberlanjutan sehingga pekerjaan mereka memiliki makna lebih dari sekedar rutinitas saja. Program ini adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas sekaligus mempertahankan keberlanjutan bisnis perusahaan. Dimensi yang terakhir ada personal growth. PT Smart Tbk mendorong pertumbuhan pribadi karyawan melalui promosi internal, pelatihan berkelanjutan, serta penghargaan terhadap pencapaian individu. Selanjutnya kita masuk ke Sustainable Business Excellence atau SBE. Jadi PT Smart Tbk berupaya mencapai keunggulan bisnis berkelanjutan melalui inovasi teknologi, pelacakan rantai pasok transparan, serta penerapan KPI berbasis nilai-nilai organisasi. Selanjutnya ada happiness. PT Smart Tbk berkomitmen meningkatkan kesejahteraan lewat program sosial inovatif. Tentunya ada Bazar Rakyat Ramadan, yaitu adalah program di mana jual minyak goreng murah dan wakaf Al-Quran. Itu ada luncurkan
Cake Margarin, yaitu margarin vegan pertama di Indonesia. Lanjut ada eksekutif catering mempererat hubungan, menekankan pentingnya kesehatan dan kebahagiaan. Itu ada cerita Siti Musyaropah, yaitu yang dimana PT Smart itu memberi kebahagiaan dalam kesederhanaan sejalan dengan nilai perusahaan. Lanjutnya external forces, yaitu PT Smart Tbk terpengaruh kondisi ekonomi, terutama fluktuasi harga minyak dari pertumbuhan pasar. Lanjutnya perubahan regulasi seperti EUDR penting untuk akses pasar. Isu lingkungan dan keberlanjutan meningkatkan tekanan publik dan konsumen. Selanjutnya ada persaingan dengan produsen minyak sawit lainnya dan minyak alternatif mempengaruhi pasar. Dan terakhir ada faktor sosial dan ekspektasi CSR dalam bentuk strategi perusahaan. Feedback yang diberikan adalah PT Smart Tbk menerapkan business psychology framework untuk membangun organisasi yang sehat dan produktif jangka panjang. Selanjutnya, prinsip psikologi bisnis membantu perusahaan menghadapi tantangan eksternal dan mendorong keberlanjutan. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, penelitian yang kita gunakan itu adalah penelitian kualitatif, deskriptif, dengan metode studi literatur sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Data yang kita peroleh adalah secara data Premier telah dilakukan melalui permohonan wawancara kepada pihak PT Sinarmas Agro Resource and Technology, yaitu Smart Tbk. Analisis dalam laporan ini didasarkan sepenuhnya pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, yang dimana kita mencarinya di situs web resmi perusahaan, akun media sosial resmi, laporan tahunan, serta publikasi lain yang relevan. Next. Nah, kesimpulan dan saran yang kita berikan, penelitian ini menunjukkan bahwa PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk telah mengimplementasikan prinsip Business Psychology Framework (BPF) secara menyeluruh dalam strategi bisnisnya melalui penguatan pada aspek strategic direction capital, organization capital, dan human capital. Saran yaitu yang pertama ada perusahaan dapat mengembangkan mekanisme umpan balik yang lebih mendalam dari karyawan mengenai kesejahteraan psikologis dan pengalaman kerja mereka. Yang kedua, perluasan cakupan pelatihan dan pengembangan tidak hanya untuk karyawan internal, tetapi juga petani mitra di daerah-daerah baru yang akan memperluas dampak sosial perusahaan dan meningkatkan prestasi kolektif. Yang ketiga, mengingat dinamika regulasi dan ekspektasi pasar yang terus berkembang. Smart Tbk sebaiknya tetap responsif terhadap isu-isu ESG, environmental, social, and governance. 4, perlu adanya keterlibatan psikolog atau tenaga ahli dalam proses pengambilan keputusan strategi perusahaan. 5, perusahaan dapat memperkuat komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan dengan platform digital interaktif yang menampung aspirasi, ide atau inovasi dari lapisan bawah ke atas, bottom up approach. Next. Terima kasih. Presentasi dari kelompok yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Roni.